Mereka buang semua yang ada di perahu, tetapi mereka lupa bahwa ada Yesus bersama. Mereka lupa bahwa ada mereka bersama dengan Yesus. Karena mereka sudah mulai panik, tidak ada ketenangan, tetapi tiba-tiba mereka ingat, wow, ada guru kita, ada Yesus bersama kita. Lalu mereka mulai membangunkan Yesus. Lalu apa kata mereka? Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa? Apakah kau tidak peduli kalau kita mati di atas perahu? Pertanyaan saya, Mas Alvaro sudah sederhana. Apakah segampang itu kan Yesus, ibumu kita? Semudah itu kan Yesus membiarkan kita hidup di dalam pergumulan yang hebat, yaitu badai? Tidak. Lalu hal yang kedua, Yesus bangun. Lalu dia tidak bertanya apa yang terjadi, tidak. Yesus langsung berdiri, lalu dia menghadapi angin dan badai itu, sehingga danau itu teduh sekali. Awal sibai. Dan Yesus mulai berkata, kenapa kamu takut? Tidak ada kamu punya iman? Itu saja pertanyaan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai takut. Amal ini adalah sebagai semuanya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, beriman di tengah badai, ini menjadi problem, menjadi masalah bahwa orang anggota jemaat bagi atas ya. Hanya menjadi masalah karena terambil itu si goncangkan imannya, si goncangkan tidak, sehingga dia tersebut seakan-akan masih menelpon apakah seorang lagi bapak orang itu, sehingga ya Allah lagi dai, sehingga Allah terjemah dai. Itu perlu pertanyaan. Bahkan saya corona yang dosen atau pendeta meragukan kuasa Tuhan. Ia kuasa Allah. Bahkan muncul sebuah buku Nifote menakar COVID secara teologis. Ini surah Bapak Yuan Staf Presiden dari buku itu saya beli waktu itu, saya ikut webinar, saya beli. Dan di situ dia berkata bahwa kadang-kadang pendeta, karena dia juga pendeta, saya pendeta dan dosen, lah dia pedulikan asisi mati tak banyak tahu kita baik tak pedulikan protokol kesehatan juga pemerintah, baik tak pedulikan hadapnya lawan cara-cara bohongan yang kita enak kena kita corona, baik tak pedulikan kata kita adalah semua tidak. Ya Allah pun percaya bahwa kuasa Allah yang lebih besar daripada corona, tetapi baik kembali dan tersebutnya seceroboh. Itu namanya iman ceroboh. No sudah mati lah ada ifadiar, no sudah mati lah ada fatwa, no sudah mati lah ada fatwa kepada. Sehingga iman tersebut beberapa di pendeta yang mati gara-gara corona. Beberapa karena mengabaikan hal-hal itu, mengabaikan dan itu situasinya. Ide kena peringatan orang, yang pendeta kena corona, yang serokat ini. Pendeta kena corona, itu mati gara-gara corona. Tapi tak soal corona ini, pada dunia Allah sudah, yang isu si mana di sini dari masalah. Dan ada yang bertafsir memulai Anda. Dan itu pun ada, masih tidak tahu. Demi itu selagi di Pendeta, urus buku Pak Bupati Nias Barat, karena ada Jumat yang launching, bahan alun semua, dan Pak Bupati percayakan saya dan tim ada 2 orang, 3 orang lagi 4 orang untuk menulis buku beberapa. Dan hari Jumat launching. Biasanya kepala desa Sumberwinu
desa dan kesepakatan dengan ya macam-macam batu ini berlari, batu ini berlari. Greg Hoga iso ibatas plastik mobil iba banyak sopir. Bagaimana beda? Macam-macam. Jadi menurut kita terlalu apa kerja ini? Menginta yang dia tersebut bamidan harus terlalu rapid test otomatis. Lalu tukup dari kuda, lalu tukup telur-telur macam-macam. Dan tunas so bidan atau dokter ya Allah, so bidan memang kurus ke bapak Siti Hajar. Iya, waduh. Artinya firman yang tersebut so ilmiah, so artinya ilmiah mau give dan musak. Dan ilmiah satu. Ilmiah itu yaitu orang membawa itu sia-sia. Jadi kita tidak bisa menganggap itu satu permasalahan yang biasanya, tetapi tak anggap itu masalah serius, tetapi faham tidak. TPF keluar. Amin. Beriman di tengah badai merupakan kerinduan dan harapan Tuhan Yesus bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah dan berimanlah kepada Tuhan. Murid-muridnya, nifahnya, lawan masalah, tengah masalah perhubungan dalam itu masalahnya. Maaf itu aku berikan, maaf itu mati, maaf itu saya harapan, sekarang harapan. Tetapi mereka lupa bahwa ada bersama mereka Yesus, ada bersama mereka imannya, ada bersama mereka penyelamat, pemberi hidup. Hanya diharapkan jadi Yesus Kristus beriman di tengah badai ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nataya mereka meninggalkan korban yang telah bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Laoh Yesus fawang murah. Nataya badai yang diambilnya, nasuang Moses sebenarnya adalah Telaumbanua badai. Apakah cara mengulangi wujud famal tidak difaham bisa jadi? Makanya dia terburu-buru kita masuk ke keadaan sesuatu. Waduh, kita kecewa, kita marah, emosi. Ada satu cerita pendeta luar negeri lagi. Dia pagi-pagi jam 10 ibadah di salah satu gereja yang lebih kurang jaraknya 10 kilo. Ya mungkin sekitar 1 jam. Lalu dia sudah siap-siap, pagi-pagi dia sudah bersihkan mobilnya, menghau, vevu dan seterusnya, jasnya, semua sudah. Lalu dia mau pergi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mobilnya tidak hidup. Lalu dia mulai marah. Ini pasti saya terlambat. Karena dia sudah perkirakan, kalau saya berangkat di tengah jam 10, kalau saya berangkat jam 8:30, saya bisa sampai perjalanan jam 10 pas. Kira-kira begitu. Dia sudah mulai kenapa ini tidak hidup? Kenapa ini tidak menyala? Lalu 5 menit setelah itu, dia nyalakan kembali, hidup. Menyala mobilnya dan dia jalan. Kira-kira 10 menit setelah dia jalan, mobilnya mogok. Dia kecewa, dia banting. Apa mobil ini? Begitulah. Marah dia. Sebenarnya Tuhan, saya ini pergi pelayanan. Pasti saya terlambat. Cuma saya pasti sedang menunggu saya. Kata pendeta, ini cerita yang terjadi benar, tapi dia biasa.
saudara sekalian, dia berdoa, Tuhan, saya terlambat, saya ingin melayani Tuhan. Dia begitu. Lalu Tuhan diam. Tuhan diam, tidak bicara apa-apa. 3 menit setelah itu, nyala mobil nyala, dia jalan. Dia jalan. Dan belum sampai di gereja, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mobilnya lagi mogok lagi. Sampai dia kesal, sampai dia marah emosi. Kemudian aku furu-furu tanda tinggal bisa ini pada semua sih. Mungkin sebenarnya cuma padu emosi. Dia marah. Tuhan, apakah Engkau ini ada? Saya ini pelayan, saya ini melayani pekerjaan, saya ini melayani Tuhan. Kenapa mobil saya begini? Dia sampai marah begini. Oh, itu sudah sekali. Tuhan diam. Lalu setelah itu dia naik mobil, dia menyalakan lagi lampu hidup, lalu dia jalan sampai ke gereja. Dan dia sampai di gereja, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gereja belum buka, sudah setengah 11. Dia semakin marah lagi. Wah, sudah terlambat. Gereja lagi. Pikirnya sudah selesai gereja. Pikirnya sudah tidak ada gereja. Sudah terlambat, tidak ada lagi. Dia semakin marah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kemarahannya, karena dia sudah sampai di depan gedung gereja, lalu Tuhan berkata kepada dia, "Anak, aku mengasihi, dan biarlah engkau tahu, sebelum kau berangkat dari rumah, aku sengaja tidak menghidupkan mobil." Kenapa Tuhan? Begitu kan? Biasa lagi orangnya kalau begitu, ekspresinya kan seperti marah, padahal tidak. Karena 5 menit setelah kamu pergi dari rumah itu, ada tabrakan di sana. Pasti kami tabrakan. Dia berusaha. Lalu kenapa setelah itu saya ini lagi? Saya jalan lagi, mobil mogok. Di depan itu ada binatang buas. Dan pasti kamu yang dimakan. Kalau mobil tidak mau. Dan sebelum kau sampai di gereja, saya juga sengaja membuat mobilku mogok. Karena ada perampok yang sedang menantikan kedatangan. Lalu kenapa jemaat tidak ada? Saya sengaja membuat jemaat terlalu banyak supaya mereka tunggu kedatangan. Baru setelah itu Bapak Ibu, dia berdoa dan minta ampun. Lalu jemaat mulai kedatangan. Lalu pimpinan gereja kembali berkata, "Maaf Pak Pendeta, terlambat. Biasanya kita jam 10 tepat, tetapi kali ini mau maklum." Bapak Ibu Saudara, dia bersaksi sepanjang dia di dalam khotbahnya, dan dia menangis karena kadang-kadang dia berkata bahwa kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan hal yang sama saya dan istri saya alami, hal yang sama. Maka kadang saya berkata, aduh, pikiran kita tidak pernah seperti pikiran. Amin. Rencana Tuhan tidak seperti rencana. Kami sampai dari Gong, kami berjalan dan seterusnya sampai di Simpang Bawulu. Simpang Bawulu itu sebelum Muara. Nanti di bawahnya Muara. Kami istirahat, kami minum aqua. Biasanya kami singgah di sini. Istirahat, kami minum aqua, dan kami istirahat karena perjalanan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kami mau berangkat, motor yang tidak ada penyakit sama sekali, lega motor, sepeda motor, lega motor, tiba-tiba out, lalu lewat pickup mendahului kami.
Lalu saya starter kembali hidup motor ini. Saya sudah mulai emosi. Beberapa menit, mungkin hampir 10 menit. Saya ini musik bagus, minyak ada, kontaknya hidup, ada apa? Sudah mulai emosi. Sampai istri saya bilang sabar. Ya itulah istri yang baik juga. Tapi bagi saya ini apa yang terjadi? Lalu pas mungkin 30 detik setelah pickup ini lewat, saya nyalakan sepeda motor ini. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi? Pickup ini tabrak bisa. Saya berhenti dan saya menangis. Tuhan, Engkau tahu rencana untuk menyelamatkan setiap orang. Kalau kami di depan, kami bisa mati. Dan itu luar biasa. Saya berhenti langsung. Kalau saya berhenti, saya berhenti di dekat mobil itu. Lalu saya berdoa untuk Bapak itu, Abang itu. Doa saya mau semuanya saya. Semuanya ya. Nggak usah begini suku berguna itu. Berguna bahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai kita sesuai dengan janjinya. Aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Amin. Tuhan janji itu. Tetapi kadang kita lupa bahwa Yesus bersama kita. Kadang kita lupa bahwa Yesus telah ada di samping kita. Bahkan Dia senantiasa memegang, bahkan menggendong kita. Lalu murid-murid Yesus bertobat. Bukan Yesus yang menggendong mereka, tapi mereka yang membawa Yesus. Pintar sekali. Kenapa? Karena bagi mereka, Yesus kan tidak pernah mancing kita. Yesus kan bukan nelayan. Kita kan nelayan. Ada pengalaman. Kapan badai itu ada, kapan begini, kita tahu. Karena mereka bertahun-tahun jadi nelayan. Noah akhirnya saya jadi nelayan. Tapi Yesus tidak pernah jadi nelayan. Pikiran terus. Sudah kita bawa Yesus. Oke Yesus. Tuhan Yesus, kamu tidur. Biar kami melihat situasi. Karena kami yang lebih tahu. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang terjadi? Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai menurun air. Dan pada waktu itu mereka ketakutan, mereka tidak ada ketenangan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu pada waktu itu Yesus sedang tidur, apa yang terjadi? Lalu murid-muridnya teringat ada Yesus. Lalu mereka membangunkan, guru, bangunlah. Mungkin ekspresinya tidak seperti saya lagi, tapi mungkin guru, aduh bagaimana lagi? Seperti menangis. Bangunlah. Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu kata murid-murid. Lalu Yesus bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tandus. Lalu apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu begitu takut? Yesus menatap mata. Mengapa kamu begitu takut, murid-murid? Dan dia tidak hanya berkata begitu. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak beriman? Mengapa kamu tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang hidup kita mengalami badai yang sangat bergelombang. Dan Bapak Ibu tahu, sesungguhnya kalau kita suka selancar, masuk ke tua dia dulu selancar, semakin tinggi ombak sebenarnya, itu enak berselancar. Semakin tinggi ombak itu enak berselancar, dan kita nikmati. Artinya semakin tinggi ombak, semakin tinggi taufan yang menghadapi hidup kita, sesungguhnya kita semakin enak. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita semakin
sehingga fama tidak letih doku, fama tidak siman mandakman, fama tidak siman mandakman, karena kita tidak iman. Seberapa orang Kristen yang belum percaya kepada Tuhan walaupun sudah Kristen, maka kita di kampus mahasiswa tetap hafku dan naif. Aduh, saya marah besar kepada mahasiswa. Aku sudah punya lalu mau bebangun, mau lihat, mau ada mau apa? Hadir tu ani bawa duit lagu naik, naik. Bukan hanya cuma lagu naik dah bos. Ada saya, wah aku budak-budak. You know I baca ni, wah, ini bawa tu family wala suku berang. Wannan hana mau pernah foto berbeda. Macam-macam. Kita kami setengah percaya. Lalu saya berkata kamu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan bahwa itu mungkin terlambat, asal ini, asal ada itu sudah dibawa Tuhan. Macam-macam. Apa ini yang masih bertujuan? Tengah sama saudara yang itu Indonesia. Maka baju makadai, bini kedai Khotbah bahwa famati ada sesuatu kerja, tapi tak tiba taruh hasil menanda. Harus tetap minat hidup yang harus tetap. Karena kalau kita tidak bertumbuh dalam iman, bagaimana kita bisa kuat di dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin hari semakin sulit, ekonomi semakin sulit. Harga gitu, jelas stabil. Kapulaga mulai turun dari 200-an, merong ke 100 terau. Ini tiba-tiba dia hati 5.000 rupiah. Bapak sebakar dari hati 5.000. Semakin sulit. Tetapi di tengah kesulitan itu Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengajak kita untuk datang kepada yang beriman di tengah kekurangan itu, di tengah keterbatasan itu, di tengah badai hidup ini. Apalagi bagi terdakwa yang bagi itu tidak boleh. Apakah masih beriman kita kewalan berkejadian teknologi? Ya Allah badai sekeluarga di Jakarta wilayah di Haluni. Basuh menegui jauh justru gunakan dan tengah irama tengah irama so bergerak ini HP layar semua bila balik ini bah fala yang semua mau gari-gari ya dia semua apalagi dari penyembahan berhala modern. Ketika kita tidak bisa menyalahgunakan ini penyembahan orang modern, penyembahan berhala. Kami kemarin usul berlaku. Mungkin dengan itu bersuku usia orang soal yang ini kalau soal Yesus Kristus. Bilo dalam suara. Kami ketemu. Lahir pernah fasihinaku. Lepernah sebagian semua. Lepernah sebagian. Ya iya. Maksudnya semua ada sapi-sapi. Kadang-kadang kita tidak nyaman ketika HP kita ketinggalan daripada Alkitab kita ketinggalan. Sujud, aku jadi sujud di fudu saya. HP boleh, sambil boleh ini kan ada dipakai. Ya kan? Apa ini mereka sebab persoalan? Ini hal-hal sederhana, tetapi mempengaruhi perkembangan pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Karena dia lebih hanya tenang. Kadang-kadang mengirim pada gue wah yang mana wagi gue hati hatta mana tapi miau misto ufan 2 jam 1 jam. Kadang-kadang tidak ada arti. Bapak Ibu
Tidak ada. Coba datang dalam kitab ini. 5 menit aku kembali terlayang dalam kitab. Dicoba. Belum saya lupa sudah mulai lagi. Mulai. Jadi dalam ini nalahan ini berbom dan dalam ini dibasuh lagi. Dibasuh buku yang ini pasti ada yang dan yang benar ini dalam hati. Wah, disuci mati suci mati. Turut berduka cita, semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kamu balas dari mana? Dari masjid Beliau. Oleh Khotbah lagi ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini keadaan-keadaan seperti itu menjadi tantangan dan badai hidup kita dalam Telambanua. Termasuk pergumulan, termasuk Th dan yang memalai hal-hal si berkenan dengan fama tidak, si mempengaruhi fama tidak. Maka Iwa Yesus yang telah sebut, berimanlah di tengah badai. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita beriman di tengah badai, kita melihat murid-murid Yesus, nofa Yesus, apalagi kita datang di transfer Yesus secara langsung. Nofa Yesus, nofa bagaimana? Mau kira bapak pelayan, bapak perjalanan, tetapi fama tira masih biasa. Fama tira masih dengan sasuman diharapkan Tuhan Yesus. Makanya berkata harus beriman di tengah badai, di tengah gelombang hidup yang semakin tidak menentu. Dan bagaimana caranya? Pertama, kita harus tanamkan hidup kita di dalam Kristus. Seperti contoh perumpamaan benih yang ditaburkan Tuhan Yesus di tanah yang berbatu-batu, ditanam di samping jalan, di tanah yang bergerudi, dan di tanah yang subur. Dan hendaklah hati kita juga seperti tanah yang subur. Setiap manusia cari tanah yang subur untuk menanam tanaman-tanaman apapun, karena dia tahu bahwa pasti hasilnya baik. Maka kita juga harus membuka hati kita menjadi tanah yang subur, yang menerima firman Allah untuk bertumbuh dan berkembang, bahkan berbuah. Maka kita dipakai. Tapi hendak manusia sebuah juta ini fayawasa, fakhegusan, fakhedete, dan seterusnya. Nakafahila bagalati fazani bagal hadir yang terakhir Nias Barat bagai tinggi berusung. Orang seperti itu tidak layak masuk dalam surga. Kita harus, maka kita harus menanamkan hidup kita di dalam Kristus. Itu yang pertama, cara kita beriman di dalam. Sehingga juga kita sedang juga kita alisa berbel, yang kita berakar dan kokoh di dalam Yesus, dan kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Itu harus itu harus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi yang dalam keluarga saya, aku tetap percaya bahwa Yesus adalah yang terbaik. Amin. Itu harus kita tertanam di dalam itu. Dan kedua, beriman di tengah badai, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap. Tinggal berharap dalam misalnya begini. Susah-susah di rumah pegawai kabupaten kenakan ke payudara. Kenakan terbaik. Dia berkata, aku percaya bahwa mujizat terjadi. Saya bilang pasti ada mujizat. Sudah kamu ke operasi? Saya tidak mau operasi. Karena saya percaya mujizat terjadi. Saya bilang pasti. Tetapi Tuhan memberikan engkau hidup supaya dia lebih baik dari keras. Karena kita berharap
percaya Allah, tolong suami. Di kasur lagi. Wah, hani ketua isabu sama. Nolak bir mati. Fama psikologi kita. Harusnya dia lihat. Oh, lo peringati. Tiba-tiba terdekat. Itulah. Karena aku juga dulu sama dia. Aku dulu, aku tuh, ayo dulu. Jadi caranya Tuhan memberikan kita hikmat juga. Tidak hanya iman sebesar apa sih? Walaupun besar gedung ini, sebesar gedung iman kita, tetapi kalau iman tidak berkualitas, Yesus berkata iman sebiji sesama saja, tidak apa, tapi iman berkualitas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan murid-muridnya tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan baru mereka ingat bahwa ada Yesus bersama mereka, maka mereka perlu pertolongan Tuhan. Kita butuh pertolongan, kita butuh Tuhan. Tidak ada yang tidak butuh Tuhan, Bapak Ibu. Dan ketiga, kalau kita beriman di tengah badai, maka yang kita lakukan adalah melakukan iman itu. Melakukan iman itu. Saya punya iman, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang Paulus berkata, iman itu adalah iman mati. Saya punya iman. Makanya saya bersyukur dan Pak Pendeta yang berlalu juga koordinator self-service, dan saya juga koordinator self-service di Lelomoy. Buat kena minggu Pak Pendeta. Aku dulu dah sebuah self-service. Ini bahasa. Ya ini nasab browsing kali-kali itu, ya nasab kegiatan, tetapi bisa. Bapak Ibu sudah saya suka sekali pendidikan dan memahami bahwa siswa ada, hobi membaca, hobi belajar, rata-rata lebih atau lebih maka bahaya. Caranya bagaimana? Mulai dari anak-anak itu kita bekali. Bahasa no nasa bahasa Indonesia, lu nasa masih membahas. Maka saya sebagai orang Kristen, sebagai orang dosen Tuhan, saya sudah pintar dan itu kami itu. Bagaimana juga orang yang pintar? Maka caranya tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus lakukan iman itu dengan penuh hikmat daripada kita. Jangan seperti orang gegabah atau orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, tapi dia ajar terus, dia tabrak terus, sehingga dia tidak kehilangan kendali, sehingga dia tidak tertuju arahnya, tidak tentu arahnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi saat ini? Jangan sampai Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, apakah masih ada iman di bumi ini? Karena kita semakin, artinya menurut analisis Bible, menurut bagi-bagi video atau ini, kita ini semakin sulit, dipersulit oleh peraturan sendiri, dipersulit oleh aturan-aturan sendiri, peraturan pemerintahan sendiri. Sudah dimulai, karena orang tidak pakai lagi, tidak butuh uang cash, harus pakai kartu dan seterusnya. Lama-lama nanti itu semua tidak pakai chip dan itu semua akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka bagi Bapak ini, ufaran berbeda bawa mati, ufaran berbeda bawa nanti bawa masuk. Yang kita semakin tidur, tengah semakin amu, tengah semakin hari, tetap semakin berbeda bawa mati, hidup bawa. Dan percaya anggota jemaat rakyat KGBI bagian, dan percaya bahwa adalah kita bukan seperti murid Yesus, tetapi kita seperti orang-orang Kristen yang benar-benar dan sejati, yang masih dan beriman kepada Tuhan. Sebab tidak ada di bawah golongan ini yang mampu memberikan kepada kita hidup kekal maupun hidup di dunia ini selain daripada nama Yesus Kristus. Harus terpercaya dan terima. Tidak ada. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita semakin dikuatkan, bahkan semakin tidak
bagi so fenada dan mana itu